Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita akan memasuki acara KKR kita pada hari yang kelima. Sebelum itu, saya mengundang saudara-saudari dan Bapak Ibu semua yang belum membuka kameranya, boleh dibuka karena acara kebaktian kita akan segera dimulai. Terima kasih yang sudah membuka kamera. Kita akan memulai perbaktian kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu buka. Lagu buka akan dipimpin oleh Saudari Hilda. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, tiada bayang menudungimu. Kasih-Mu kekal tak pernah berubah, tak berkesudahan selamanya. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku, besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu pun silih berganti, bulan, bintang, serta matahari. Semesta alam serempak jadi saksi, besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku,
pembuka akan dibawakan oleh Saudara Nathan Lau. Baik, selamat malam. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, baik. Sebelum kita mulaikan acara ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang setengah minggu yang sudah kami lalui, dan pada saat ini kami melanjutkan acara Minggu Sembahyang rumah tangga kami. Dan secara khusus Tuhan memberkati untuk pembicara kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Tumpal Raja Guguk, dan akan dilanjutkan oleh pembahasan rumah tangga yang dibawakan oleh Bapak Cea Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pembicara dan memberkati kami yang mendengarkan supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Dan secara khusus juga kami mendoakan anggota Jemaat Setiabudi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan Tuhan semakin memberkati Jemaat Setiabudi dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon dengar dan jawablah doa kami. Mohon ampun atas dosa pelanggaran yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Saudara Nathan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Tumpal Raja Guguk, MD SPA, yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini dengan judul topik peran imunisasi dalam melindungi anak dari gondongan, campak, dan campak Jerman. Sekilas tentang Dr. Tumpal Raja Guguk. Dr. Tumpal ini adalah tamatan SD Sumbang Nisni Setiabudi Jakarta pada tahun 1974 sampai 1980, kemudian dilanjutkan di SMP Perguruan Advent Jakarta, kemudian SMA Perguruan Advent Jakarta, dan kemudian mengambil Bachelor of Biology Philippine Union College pada tahun 1989, dan dilanjutkan lagi dengan Master of Public Health Adventist University of Philippines pada tahun 189 sampai 1990, dan kemudian pada tahun 1990 sampai 1992 1992 sampai 1996 mengambil Medical Doctor Manila di Central University. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1997 beradaptasi di Universitas Pajajaran Bandung. Dan kemudian pada tahun 2008 sampai 2010 mengambil pendidikan spesialis anak San Juan de Dios Hospital, dan pada tahun 2017 sampai 2019 beradaptasi di Universitas Sumatera Utara Medan. Pengalaman bekerja beliau adalah sebagai berikut. Pertama, pernah menjadi dokter Poliklinik Nasio Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pernah di dokter Puskesmas Jembara Negara Bali tahun 1998. Kemudian dokter perusahaan Adidas Group Cikupa tahun 2000 sampai 2007. Kemudian dokter Poliklinik Cikunir Bekasi tahun 2003 sampai 2007. Kemudian menjadi direktur PT Prima Mitra Abadi Cikupa Tangerang tahun 2001 sampai 2007. Kemudian menjadi dokter perusahaan PT Prima Inreksa Industri tahun 2011 sampai 2017. Kemudian menjadi Dewan Pengurus Sekolah Dharma Putra Advent pada tahun 2015, menjadi Dewan Pengurus PT ASI Jakarta 2015, dan terakhir menjadi Ketua Dewan Ikatan Dokter Advent Jakarta pada tahun 2014. Waktu ini saya persilahkan kepada Dr. Tumpal untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Shalom. Terima kasih sekali lagi undangan yang telah diberikan kepada saya, khususnya Jemaat Setiabudi Bandung, adalah merupakan suatu undangan yang istimewa karena saya tahu opung saya selalu bergereja di Jemaat Setiabudi karena beliau adalah tinggal di daerah Taman Sari, dan bila mana kami berkunjung ke gereja Taman Sari, dia selalu mengajak kami cucu-cucunya untuk pergi ke gereja Setiabudi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada tua-tua jemaat, pendeta yang telah mengundang saya untuk sedikit bernostalgia
dengan Jemaat Setiabudi ini dan juga semua jemaat yang telah hadir. Mudah-mudahan pembicaraan kesehatan kita pada malam ini boleh berkenan, boleh bermanfaat, walaupun judulnya sedikit berbeda ya, karena saya kebetulan bergerak di bidang kesehatan khususnya di anak-anak, ya, anak-anak bayi dan balita dan juga remaja. Jadi saya mengambil topik yang biasa yang kami sampaikan, khususnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak atau rumah tangga yang masih mempunyai balita, mempunyai bayi yang mungkin perlu diketahui dengan apa-apa saja imunisasi yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Baik, judul yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah The Importance Measles, Mumps, and Rubella Vaksinasi. Nah, kita tahu banyak sekali vaksinasi yang beredar di masyarakat, yang di kesehatan, ya di rumah sakit. Tetapi ada satu vaksinasi yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu ada namanya MMR, Measles, Mumps, Rubella. Kita tahu ada vaksin BCG, hepatitis B, polio, dan sebagainya. Tetapi ada satu vaksin yang perlu sangat kita ketahui karena ada beberapa penyakit-penyakit yang sering menjadi masalah, khususnya bagi ibu-ibu yang melihat bayinya kok mengalami ada ruam, ya, ruam kemerahan disertai dengan mata yang merah atau batuk pilek. Kira-kira penyakit apa? Lalu apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Nah, satu lagi ada penyakit yang bersifat benjolan di bawah bagian telinga. Nah, kadang-kadang ibu juga menanya, apakah ini juga dapat dicegah? Nah, kesemuanya itu kita rangkum pada malam ini dengan judul The Importance Measles, Mumps, and Rubella Vaksinasi. Dalam arti kata, measles kalau bahasa Indonesia kita sebut adalah campak. Kalau kita bilang mumps adalah gondongan, dan rubella adalah kita sering bilang campak Jerman. Ini bahasa yang sering kita pakai untuk kita gunakan sehari-hari. Baik, untuk pathogenesis dan gambaran klinis campak itu sendiri. Pertama, mengenai campak atau kita bilang sebut measles. Penularannya selalu diulangi dengan aerosol yang dihasilkan selama batuk atau melalui kontak langsung dengan sekresi pernapasan yang terkontaminasi. Jadi, kalau kita lihat yang seperti kita tahu COVID, ya kurang lebih hampir sama penularan daripada campak ini. Dia akan melalui aerosol, ya, dari udara yang diterbangkan dan kontak langsung melalui sekresi pernapasan yang telah terkontaminasi. Nah, berapa lama inkubasi yang dihadapi? Kurang lebih 2 minggu. Jadi bila Anda sudah mengalami kontak penularan, diharapkan masa inkubasi periode itu muncullah gejala penyakit tersebut. Dan yang perlu diketahui, measles ini atau campak ini adalah penyakit yang sangat mudah menular. Kurang lebih 90% dari tingkat serangan dan sekunder yang dapat terjadi dari 4 hari sebelum hingga 4 hari setelah timbulnya ruam. Jadi pada saat kita lihat bagaimana ruam itu muncul, maka dia akan bisa menyebabkan terjadi penularan yang sangat hebat. Kalau kita bandingkan dengan COVID, campak ini sangat luar biasa. Kalau Anda belum pernah mendapat vaksinasi campak ini dan tertular dengan campak ini, maka dianggap bila Anda satu orang yang terkena campak, di dalam ruangan itu ada 9 orang yang belum pernah dapat vaksinasi, chances are 9 orang itu pasti akan terkena campak. Jadi kalau kita lihat gambaran campak ini jauh lebih hebat dari COVID sebenarnya, dan juga sangat mematikan. Dan ketiga, dan selanjutnya, penyakit ini adalah diikuti dengan pertama fase prodromal, yaitu adalah demam, batuk, coryza. Ini yang kita sering hadapi. Ada suara tenggorokan juga yang kurang enak pada gejala-gejala tertentu. Jadi bila mana Anda mendapati kurang lebih tiga simptom ini, maka kita pastikan bahwa si anak itu akan tertular penyakit campak. Dan beberapa kemudian muncul ruam, jadi ruam-ruam kemerahan yang sering orang tua tanyakan, apakah ini ruam alergi, apa ini ruam akibat digigit serangga,
atau ini ruam disebabkan oleh penyakit campak? Ini yang selalu timbul pertanyaan kepada orang tua, khususnya kepada anaknya ya. Nah, ini komplikasi yang dapat mempengaruhi beberapa bentuk organ. Yang pertama kita tahu campak ini bisa menyebabkan terganggunya imunosupresi atau kekebalan tubuh, sehingga anak-anak ini dapat rentan akan penyakit infeksi oportunistik. Contohnya penyakit-penyakit kayak batuk, penyakit-penyakit pilek, penyakit-penyakit yang seperti kayak serangan radang otak, dan itu juga sering tertimbul di sana. Ya, infeksi oportunistik. Kemudian komplikasi juga bisa menyebabkan pernapasan. Ya, otitis media adalah infeksi pada saluran telinga, mastoiditis ada penyakit pada saluran di bawah telinga, lalu croup juga ini kalau ada pernapasan yang kayak bunyi mengi gitu ya, tapi bukan asma dia. Lalu yang selanjutnya trakeitis, terjadi peradangan di daerah tenggorokan, dan yang terakhir adalah pneumonia. Jadi ini adalah komplikasi yang sering terjadi pada campak, khususnya di pada pernapasan. Bagaimana dengan neurologis? Dia akan bisa menyebabkan kejang demam, menyebabkan encephalitis, dan juga bila mana bertahun-tahun tidak disembuhkan, di dalam 10 tahun kemudian, maka pasien ini akan menyebabkan terjadinya subacute sclerosing panencephalitis, maka akan menimbulkan kejang walaupun telah terkontaminasi kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Jadi sangat berbahaya. Lanjut, mengenai komplikasi gastrointestinal, maka pasien ini akan menyebabkan diare, appendicitis, usus buntu, hepatitis, pankreatitis, dan stomatitis. Jadi ini adalah gejala-gejala yang sering juga ditimbulkan disebabkan oleh campak. Dan yang terakhir adalah optalmik atau mata, akan menyebabkan terjadi peradangan pada keratitis, ulcerasi, dan juga perfosi kornea. Dan yang terakhir bisa menyebabkan kebutaan. Jadi jangan main-main dengan penyakit campak ini juga. Lalu bagaimana dengan insidennya? Kita tahu semakin lama memang terjadi penurunan, tetapi juga ada penaikan. Kalau kita lihat di sini di Amerika, tahun 2018 dicatat 10.000, sedangkan di tahun sebelumnya, tahun 2000 hanya 1.800. Ya, dia punya data yang diberikan. Di Indonesia, di Pasifik Barat khususnya, dilaporkan sebelumnya tahun 2000 79.000, tetapi sekarang 61.000. Ini merupakan kasus yang sering dilaporkan. Keunggulannya, bila mana anak-anak itu sudah divaksin, maka kesempatan untuk tertularkan penyakit itu maka akan terjadi penurunan. Tapi ada di beberapa negara kita lihat kalau tidak terjadi vaksinasi yang baik, justru terjadi peningkatan yang sangat tajam. Ini campak di Indonesia tahun 1988 kita tahu di situ terjadinya krisis besar di Indonesia, sehingga ibu-ibu dan orang tua tidak memberikan vaksinasi campak khususnya pada saat itu, dan menyebabkan angka insiden campak di Indonesia sangat meningkat di tahun 1989. Setelah itu terjadilah laporan yang diberikan oleh WHO bahwa Indonesia telah mengontrol, telah menurunkan kasus campak dengan baik melalui program vaksinasi. Selanjutnya kita bicara adalah campak Jerman, patogenesis dan perkembangan dari klinik rubella. Hampir sama, tetapi tidak terlalu patogen dibanding dengan campak ya. Maaf. Bagaimana penularannya? Penularannya adalah melalui infeksi virus yang menyebar melalui tetesan uap air, melalui hidung dan tenggorokan. Jadi hampir sama dengan campak juga. Dan inkubasinya hampir sama juga, yaitu 2-3 minggu juga akan muncul gejala-gejala dan komunikabilitas atau penularannya. Rubella tidak sangat menular. Bila Anda terserang penyakit ini akan menunjukkan gejala-gejala yang tidak terus signifikan. Tapi tentunya penyakit rubella ini akan berpengaruh pada ibu-ibu yang telah terkontak sebelum dia mengalami kehamilan 20 minggu. Karena apa? Dapat menyebabkan terganggunya perkembangan janin, khususnya bisa menjadi kita sebut congenital rubella syndrome, yaitu salah satunya adalah ada ketulian dan juga ada kebutaan. Jadi ini sangat penting diketahui oleh ibu-ibu yang berencana untuk hamil, maka sebaiknya sebelum kehamilan itu sudah memberikan vaksinasi dulu. Lalu bagaimana dengan komplikasi akibat infeksi rubella? Pertama, yang saya sebutkan tadi adalah congenital rubella syndrome, yaitu ada kebutaan pada mata dan juga ketulian pada bayi yang baru lahir.
Selanjutnya komplikasi reumatologi ya, dari diri sendiri. Komplikasi neurologi adalah salah satunya mengenai kejang, dan komplikasi hematologi adalah terjadinya ruam-ruam di sekitar kulit dia. Hampir sama dengan campak biasa atau kita sebut measles. Nah, ini komplikasi akibat infeksi rubella yang saya bilang tadi. 90% kemungkinan ibu akan mengeluarkan rubella ke janin jika wanita terinfeksi selama 20 minggu pertama kehamilan. Jadi kalau kita memang mau berencana mau kehamilan, usahakan jangan sampai kena rubella ini, karena sangat fatal, menyebabkan kecacatan lahir pada saat bayi itu dilahirkan atau keguguran. Ya, ini penting buat ibu-ibu yang berencana hamil. Boleh diberikan sebelum kehamilan. Saya pikir ini vaksin untuk rubella, tetapi tidak boleh diberikan pada saat kehamilan. Dan ini dilaporkan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di Amerika, di Afrika. Kita lihat sendiri bahwa semakin hari semakin menurun karena adanya program vaksinasi teratur, tetapi di Asia Tenggara sendiri terjadi peningkatan dari 1.000 tahun 2000 jadi sekarang 4.000 di tahun 2019. Lanjutnya, kasus rubella di Indonesia bagaimana? Dan kasus rubella di Indonesia sangat fluktuatif, sering terjadinya fluktuatif waktu, jadi bisa turun naik. Jadi ini juga program yang menjadi tantangan khususnya dari Depkes Indonesia, karena tidak semua orang mau menerima vaksin, ya, khususnya pengetahuan yang diketahui bahwa vaksin itu ada mengandung babi, atau mengandung suatu mikromerkuri yang mungkin tidak baik buat perkembangan janin. Jadi selanjutnya, patogenis dan gambaran klinikan mulus atau MAMS atau kita sebut gondongan. Ini ditularkan melalui droplet, jadi sama juga dengan campak atau juga dengan campak Jerman. Dan inkubasinya adalah 15-24 hari. Lebih lama dibanding dengan inkubasi yang diberikan pada measles ataupun campak Jerman. Dan komunikabilitas yang diberikan adalah penularan mirip dengan sama juga infeksi rubella, tetapi penyakit ini bisa dikatakan sangat-sangat ringan. Jadi demamnya ringan, nyeri sendi, nggak mau makan, dan juga sakit kepala. Dan infeksi ini dapat juga terlokasi pada sekitar pernapasan, tetapi juga dapat mempengaruhi organ seperti parotid atau kelenjar air ludah di belakang telinga, dan juga sistem saraf pusat di kepala, khususnya juga di organ genital ya. Bila mana kita lihat kadang-kadang anak kok bijinya, buah pelitnya kok besar, itu patut dicurigai bila mana si anak itu telah terkontaminasi sebelumnya oleh gondongan, karena gondongan juga bisa mempengaruhi terjadinya orkitis atau infeksi pada buah jakar seperti itu, dan juga bisa mempengaruhi ovarium pada wanita. Nah, komplikasi yang saya sampaikan tadi adalah parotitis, orkitis, oporitis, atau dengan kita bilang menyerang 5% wanita pasca pubertas yang terinfeksi MAMS dan muncul akan gejala demam. Yang terakhir adalah pankreatitis atau inflamasi pada pankreas yang disebabkan oleh MAMS walaupun tanpa adanya besarnya gondongan batu pada di belakang telinga seperti itu. Nah, ini juga dilaporkan bagaimana kasus MAMS di seluruh dunia. Pentingnya kita juga harus mengetahui setiap di Asia Tenggara terjadi peningkatan. Sebelumnya tahun 2000 aja 9.000, sekarang menjadi 2018 32.000 total yang dilaporkan. Jadi cukup banyak kasus-kasus yang dilaporkan, khususnya bila mana pasien itu tidak mendapatkan vaksinasi MMR. Nah, ini yang dikatakan mengenai adanya wabah gondongan di Jewish Orthodox Amerika, yang mana terjadi peningkatan kasus MAMS yang sangat-sangat meningkat. Dikatakan ada 10% tidak menerima vaksinasi dan 14% telah menerima 1 dosis vaksin MMR dan 76% telah menerima dosis vaksin MMR. Pentingnya vaksin MMR ini kita tahu measles, MIM, rubella. Kalau kita tidak berikan salah satu di antara itu, maka akan menyebabkan komplikasi, khususnya MAMS ini yang dilaporkan sangat-sangat juga meningkat. Ya, kita lihat sekolah, pesantren, close community seperti mungkin tempat ibadah dapat memungkinkan paparan yang intens juga di Indonesia. Ini hampir sama ya, measles, MAMS dan rubella dapat menyebabkan faktor penularan yang sangat tajam, sangat virulen, maksud saya, sangat virulen bila mana kita tidak dapat penerimaan vaksinasi. Nah, inilah pentingnya kita memberikan penggunaan vaksin MMR, measles, MAMS,
dan rubella. Ya, sekarang puji Tuhan sudah ada yang dibikin lagi, ada namanya MMR tambah lagi varicella. Jadi bisa gabung sekaligus. Ya, tidak perlu harus 2 suntikan, tapi cukup 1 suntikan, tetapi sudah mengandung measles, mumps, dan rubella. Jadi tidak perlu harus 2 kali suntikan, dan juga terakhir adalah varicella atau kita sebut nama cacar air. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi dari imunisasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang sudah diperbarui. Sebelumnya tahun 2017, untuk sekarang tahun 2020 terjadi perubahan. Nah, di sini katakan bila umur sampai 12 bulan belum mendapatkan vaksin MR, kita dapat memberikan langsung MMR. Jadi tidak perlu harus MR dulu, kita bisa langsung memberikan MMR. Dan umur 18, kita juga bisa memberikan MR atau MMR, atau kita sebut dengan measles rubella, karena tidak ada mumps di situ, atau juga MMR. Dan umur 5-7 tahun, kita boleh berikan MR dalam program bias itu ya, imunisasi aktif sekolah, kelas 1 atau juga MMR. Jadi kita boleh memilih di orang tua ya. Jadi kalau anaknya belum pernah diberikan sama sekali MR sampai usia 1 tahun ya, sampai usia 1 tahun, boleh langsung kita minta vaksinasi yang MMR, tidak perlu harus MR doang ya. Jadi langsung kita berikan 1 vaksinasi dan diulangi usia 5 tahun untuk mendapatkan booster lengkapnya ya, untuk memberikan vaksinasi yang lengkap kepada si anak atau pada bayi kita. Ya, ini harus kunci daripada ibu-ibu. Ingat, measles itu sangat-sangat virulen dibanding dengan COVID ya, karena pada saat itu terjadi wabah yang bisa menyebabkan terjadi infeksi yang sangat virulen, 1 dibanding 9 dibanding dengan 1 banding 9 dibandingkan COVID yang dilaporkan pada saat itu. Jadi kita perlu menggalakkan lagi vaksinasi, khususnya MMR yang kemungkinan tertinggal sebelumnya oleh karena akibat pandemi saat ini. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, imunisasi simultan campak, gondongan, rubella pada individu usia 15 bulan atau lebih, dan dosis kedua diberikan setelah usia 12 bulan harus divaksinasi. Jadi ada boosternya ya, boosternya itu bisa kita ulangi pada sampai usia 5 tahun ya, pada usia sekolah. Nah, ini adalah merupakan suatu strain yang ada di lapangan, macam-macam dari perusahaan yang mengeluarkan MMR. Nah, ini adalah vaksin yang MMR yang sudah menunjukkan dosis yang cukup satu dosis, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan serokonversi atau efektifan measles itu sampai 92,8% sampai 100%. Jadi kalau sudah disuntik dengan MMR ini, maka Anda mempunyai kekebalan hingga 100%. Demikian juga mumps. Kalau Anda mendapatkan suntikan juga, maka kekebalan sampai juga 100%, dan juga rubella atau campak Jerman. Semuanya menunjukkan sampai 100%. Jadi akan sangat-sangat protektif akan penyakit yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Kalau anak Anda sudah mendapatkan ketiga dari jenis vaksin ini, cukup hanya sekali pemberian. Jadi dalam satu suntikan itu sudah termengandung 3 penyakit ya, yaitu 3 vaksin, yaitu measles, mumps, dan rubella. Nah, ini juga efikasi yang dilaporkan dari jenis-jenis vaksin yang beredar. Ya, dan profil keamanannya kita tahu tahun 1978 sampai 2010 sudah terjadi penurunan kasus-kasus ya, dari 575 dosis yang telah didistribusikan ke dunia, maka efek sampingnya hanya 30,5 per 1 juta orang yang telah didistribusikan. Dan dilaporkan juga dari 1 juta yang diberikan vaksin ini, hanya 8,4 orang atau 8,4 orang yang mendapat kejadian serius. Jadi kejadian ini sangat-sangat rendah kalau kita lihat di mana laporan itu juga diakumulasi oleh berbagai negara ya, untuk macam-macam adverse effect atau efek samping yang diberikan setelah pemberian vaksin ini. Nah, ini profil keamanan post marketing. Ada yang dibilang pareksia, demam-demam, dilaporkan setelah pemberian vaksin ini kurang lebih 5,49 ya, dan ini angka-angka yang sangat-sangat tidak signifikan kalau saya lihat ya, tidak perlu dikhawatirkan karena
kejadiannya sangat rendah kalau kita lihat dilaporkan di seluruh negara, khususnya mengenai ruam setelah pemberian vaksin daripada MMR ini. Jadi kejadian serius pun tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat dari 1 juta pemberian vaksin ini, hanya kurang lebih 48 seperti aseptic meningitis dan juga kejang demam yang dilaporkan. Ya. Nah, bagaimana dengan penyimpanan MMR ini? Untuk rekonstruksi penyimpanan MMR ini harus di 2-8 derajat Celcius dan jangan pernah dibukukan dan juga dilindungi dari cahaya. MMR2 juga mempertahankan sedikitnya 8 kali dosis imunisasi dengan minimum setelah 6 minggu pada saat 20 derajat Celcius dan 1 minggu pada 30 derajat Celcius. Ini adalah bagaimana penyimpanan saja. Mungkin saya akan lewatkan saja ini untuk kita semua. Dan dikatakan juga tidak ditemukan ya dianaprosin ya khususnya dari laboratorium dari Majelis Ulama Indonesia bahwa tidak ada babi ya seperti itu yang tidak terdeteksi vaksin dari MMR ini. Oke, dari 700 dosis yang telah disebarkan, maka vaksin ini juga dapat memiliki jangkauan global vaksin ke seluruh negara, yaitu 73 negara di seluruh dunia. Dan vaksin MMR ini ditoleransi dengan baik untuk setiap 1 juta dosis yang didistribusikan, hanya 31 adverse effect atau efek samping dilaporkan setelah vaksinasi. Jadi kekhawatiran pun tidak perlu harus dilebih-lebihkan, tidak perlu takut sekali. Ya, kita harus lihat bagaimana manfaatnya setelah pemberian MMR ini akan memberikan proteksi sebanyak 100% ya, di 90 sampai 100% perlindungan bila mana Anda sudah mendapatkan vaksin MMR ini. Dan ini kesimpulan yang mungkin buat kita ya, measles atau kita bilang tadi campak ya, ruam-ruam kemerahan, mumps atau kita gondongan yang di belakang leher ya, dan rubella atau campak Jerman adalah penyakit yang sangat menular dan juga mempengaruhi semua kelompok umur, khususnya terutama pada anak-anak. Dan yang kedua, kasus measles, mumps dan rubella secara global tentunya telah menurun seiring dengan waktu. Tetapi masih juga tertinggi di berbagai daerah seperti di Asia Tenggara. Ini karena kekhawatiran kita, perlunya saya untuk memotivasi, perlunya saya juga untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu, khususnya orang tua yang mempunyai anak-anak atau balita yang masih kecil, yang masih di dalam jangkauan program vaksinasi untuk diberikan vaksin MMR ini, ya, untuk tidak terjadi efek samping yang sangat berat ya, dari measles itu atau campak, ya. Dan WHO sangat mendorong penggunaan vaksin MMR. Vaksin MMR yang tersedia di Indonesia dapat dimulai diberikan sejak usia 5 bulan. Jadi MMR sebenarnya 5 bulan bisa diberikan, tapi juga bisa usia setahun, karena kalau tidak diberikan dari dosisnya MR dari awal, kita tidak perlu harus nunggu 15 bulan, karena kita juga bisa langsung memberikan vaksin MMR di usia 12 bulan. Dan dosis kedua diberikan pada usia 5 tahun. Dan yang keempat, efektivitas vaksin MMR setelah dosis pertama tinggi, yaitu measles sangat tinggi ya, 93%, mumps 88%, dan rubella hingga mencapai 95-100%. Namun kita juga harus mengingatkan pentingnya untuk melengkapi dosis kedua dari vaksin MMR itu akan dapat memberikan komplit ya efektivitas terhadap penyakit mumps hingga sebanyak 88%. Jadi ini yang mungkin salah satu ya, banyak sekali sebenarnya vaksin-vaksin yang beredar ya. Saya mungkin memberikan salah satu contoh MMR ini karena efek yang ditimbulkan khususnya campak itu sangat-sangat fatal ya, ataupun yang kita tahu rubella, congenital rubella syndrome itu sering menyebabkan keguguran pada bayi, keguguran pada bayi waktu lahir. Jadi pentingnya edukasi yang saya berikan pada ini supaya ibu-ibu orang tua membawa anaknya ke dokter anak terdekat atau ke puskesmas atau ke posyandu yang menyediakan program MMR ini. Jadi diharapkan ini bisa juga kita menurunkan angka kesakitan, angka penyakit menular khususnya mengenai measles, mumps, dan rubella. Jadi ini saja yang mungkin boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan seminar kesehatan yang saya sampaikan mengenai vaksin MMR boleh berguna buat kita semua, dan boleh bila mana ada pertanyaan yang mungkin nanti juga bisa ditanyakan ke panitia, bisa akan boleh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Mungkin ini menjadi ilmu baru ya bagi orang-orang tua muda yang masih memiliki anak kecil dan masih ragu untuk apakah anaknya perlu imunisasi atau tidak. Saat ini saya membuka sesi Q&A bagi semua partisipan. Apakah boleh bertanya langsung atau ditulis di kolom chat. Dan karena waktu kita terbatas, jadi saya mempersilahkan 3 pertanyaan saja untuk sesi tanya jawab hari ini. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Maaf dok, saya mau tanya, Ya, silakan. dokter dari pengalaman kasus yang dokter jumpai, apakah memungkinkan anak itu dengan sistem kekebalan tubuhnya sendiri bisa memproteksinya dari virus gitu? Maksudnya ya oke, kita pasti tahu vaksin itu bermanfaat. Namun kan dia punya usia tertentu. Pertanyaan saya satu, sampai berapa lama ketahanan virus MMR ini bisa melindungi dia? Terus yang kedua, bila tidak divaksin namun punya imunitas yang kuat, kira-kira apakah itu juga cukup berbahaya bagi anak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Simbolon. Jadi pertanyaan pertama, kita tahu bahwa sejak anak itu lahir dari ibunya, maka akan mendapatkan proteksi ya, akan mendapatkan proteksi kekebalan tubuh hingga 9 bulan ya, hingga 9 bulan untuk penyakit campak. Ya, itu anggapan kita. Kenapa kok diberikan di usia 9 bulan? Karena masih dianggap kekebalan yang didapatkan ibunya itu masih memberikan kekebalan hingga 9 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak diberikan vaksin ini dengan mengandalkan dengan kekebalan tubuh? Ya, kita tidak bisa memastikan kekebalan tubuh kita dengan keadaan virus yang saya cukup ngeri ya, khususnya dengan campak ini ya. Kalau Anda bertemu tidak sengaja, ya bertemu dengan tidak sengaja penyakit yang memang sangat virulen. Dalam arti kata virulen ini adalah 9 kali lipat dibandingkan COVID. Itu sebenarnya yang perlu kalian ketahui. Karena COVID ini memang luar biasa fatalnya pada pasien. Karena memang belum ditemukan vaksinnya yang sangat efektif. Tetapi untuk penyakit seperti ini yang saya bilang tadi, MMR khususnya measles dan campak, maka perlunya diberikan vaksin. Ya, syukur-syukur dia tidak mendapat penyakit campak. Ya, kalau belum pernah campak, nanti kalau sudah merah semua, itu kalau sampai prodromal itu sudah kena, itu tidak bisa kita apa-apakan, khususnya yang kalau kena serangan otak. Karena saya sudah pernah punya pengalaman, itu semua rumah sakit akan kita tutup, akan kita bikin isolasi. Tidak boleh dokternya juga kena karena sangat virulen. Ya, kalau dokter kena nanti pindah ke anak lain, justru anak lain itu akan kena campak dari yang tidak tahu. Jadi berhati-hatilah, makanya pentingnya kita edukasi kepada ibu-ibu. Walaupun kita menganggap kekebalan tubuh kita bagus, tetapi tidak semua virus kita bisa cegah. Makanya ada vaksin hepatitis, ada vaksin juga polio, ya, vaksin influenza, dan yang terakhir yang saya tahu adalah vaksin COVID, ya, vaksin COVID walaupun yang hanya berapa yang sangat efektif. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Jadi tetap edukasinya adalah baiknya kita mendapatkan imunisasi kepada anak-anak kita, khususnya mencegah penyakit-penyakit yang sudah tadi. Baik, itu dah. Terima kasih. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bila malu untuk bertanya secara langsung, mungkin boleh ditulis di kolom chat. Karena kesempatan yang bagus untuk kita bertanya, apalagi kalau memiliki anak yang masih kecil. Oke, bila mana tidak ada, selanjutnya kita akan mendengarkan
Ucapan terima kasih dan pemberian sertifikat oleh Pendeta B. Manulang. Oke, selamat malam kita semua. Ya. Terima kasih kepada Dr. Tumpah Ferguguk yang sudah menyampaikan seminar kesehatan. Kalau di luar ini sudah besar seperti ini ya, Dr. Ferguguk ya. Tapi ini pelayanan Tuhan di gereja, apalagi opung dulu di sini pelayanan. Untuk itu kami hanya bisa memberikan sertifikat ucapan terima kasih banyak kepada Dr. Tumpah Ferguguk. Dan kami berdoa supaya Dr. Tumpal juga sehat dan bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Dan kita bertemu kembali di waktu nanti, ya. Kita undang juga nanti khotbah, bukan hanya seminar kesehatan ya. Bisa juga Kak Dokter ya. Iya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Yang Budi menyampaikan ucapan terima kasih. Mas Budi malah mengatakan ucapan terima kasih kepada Dr. Tumpal. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Salam dengan keluarga dari Jemaat Budi. Salam sehat, Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semua Jemaat Setiabudi. Tuhan berkati. Oke, mungkin kalau bicara kita malam ini ada halangan, lebih baiknya kita berfoto dulu mungkin saat ini dengan pembicara seminar kita. Mungkin boleh dibuka kameranya dan minta tolong operator untuk memandunya. Oke, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, boleh dibuka videonya terlebih dahulu. Bagi yang tidak ada kendala untuk membuka videonya, boleh dibuka videonya dulu. Yuripa, Evelyn, Evan, Kota Morat, Pak. Yang tidak buka videonya tidak dapat hadiah. Yang buka video dapat hadiah. Oke, itu. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak C. Pasaribu dengan judul Kesetiaan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi lagu tema yang akan diputar oleh operator. Menuju dunia baru.
Kepada Bapak C. Pasaribu dipersilahkan. Terima kasih banyak Selin Hutauruk yang sudah memandu acara Minggu Sembahyang kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya memastikan apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat malam, kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kita sudah sampai di malam yang kelima ya, malam yang kelima di Pekan Doa Rumah Tangga dalam minggu ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar dari buah roh yang merupakan topik kita Minggu Sembahyang Rumah Tangga ini yang terdapat dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, malam ini kita akan belajar dari buah roh mengenai kesetiaan. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat dan bisa terbaca share screen-nya? Sudah terlihat. Oke, baik. Malam ini pelajaran kita adalah mengenai kesetiaan. Salah satu buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan ini adalah merupakan topik dari Pekan Doa Rumah Tangga kita selama 1 minggu ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat pengertian atau definisi dari kesetiaan itu, ya kita ambil dari 2 sumber, yaitu dari dictionary.com, menyatakan bahwa kesetiaan adalah kesetiaan abadi dan kepercayaan dalam suatu hubungan, khususnya hubungan pernikahan dan persahabatan. Sementara dari Wikipedia ORG, kesetiaan adalah dipahami sebagai suatu bangsa, tujuan, falsafah, negara, kelompok, atau seseorang. Ya, jadi kesetiaan ini bisa dibilang juga adalah kepercayaan atas suatu hubungan, ya, di mana juga mengabdi dan patuh kepada satu pihak, satu kelompok, ataupun kepada negara. Nah, lalu kalau kita lihat kesetiaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kesetiaan itu terdiri dari tetap dan teguh hati, ya, dalam persahabatan dan sebagainya. Berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat. Lalu kita lihat lagi, kesetiaan menurut perjanjian lama, ya. Menurut perjanjian lama, kesetiaan itu sama dengan artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran, dan tulus. Dan kata setia atau kesetiaan ini tertulis sebanyak 202 kali di dalam 195 ayat dalam perjanjian lama. Sementara dalam perjanjian baru, kesetiaan itu adalah dapat dipercaya, taat, mempercayai, pasti, dan benar. Dan dalam perjanjian baru, kata setia atau kesetiaan ini tertulis sebanyak 53 kali dalam 48 ayat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lihat dari pengertian atau definisi tadi, maka kita boleh menyimpulkan bahwa makna kesetiaan itu adalah merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seorang dengan yang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain. Ini mungkin seperti kalau kita bekerja dalam perusahaan, ya, termasuk dalam bagian ini. Artinya kita memiliki hubungan dengan komunitas atau kelompok, dan itu juga dituntut kesetiaan kita. Ya, selain itu juga dengan negara dan terlebih dengan Tuhan. Ya,
Kesetiaan dapat terlihat dalam kesediaan seseorang memberikan perhatian, ya, menolong orang lain dan mengasihinya, serta kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Nah, jadi inilah definisi atau pengertian kesetiaan kemudian dirangkumkan dengan kata-kata, dan inilah makna dari kesetiaan itu tersendiri. Nah, lalu setelah kita mengetahui makna dari kesetiaan itu, ya, bahwa kita diminta untuk apa? Untuk bersedia memberikan perhatian, menolong orang lain. Namun, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini juga meskipun kita berusaha untuk setia, namun tetap banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah apa? Nilai yang dianut di dunia saat ini. Kalau kita lihat bahwa sekarang peradaban atau budaya pun sudah mengalami pergeseran. Nilai-nilai tradisi, ya, juga berubah, dipengaruhi oleh apa? Perkembangan teknologi, oleh ilmu pengetahuan, sehingga nilai yang dianut pun di dalam kelompok masyarakat, bahkan sampai kelompok masyarakat yang terkecil seperti keluarga, itu juga apa? Berpengaruh. Mungkin bisa dikatakan sekitar 30 tahun yang lalu, kalau bisa dibilang, seorang anak perempuan apalagi di daerah Sumatera barangkali selutut. Tetapi sekarang sudah berbeda, ya. Bahkan bisa dibilang sudah malah lebih apa? Jadi tren, ya. Jadi ini salah satu juga contoh, ya, dan juga bila mana menyangkut dengan kesetiaan. Barangkali juga saat ini sekarang sudah tidak lagi menjadi sebuah yang aib atau tabu bila mana keluarga atau pasangan yang sudah menikah, kemudian mereka harus berpisah, bercerai, menikah lagi, ya bahkan ada yang juga pertama menikah dengan kondisi keadaan yang normal, tetapi kemudian bisa menikah dengan sesama jenis. Nah, jadi inilah yang merupakan satu tantangan bagaimana kita harus bisa mempertahankan kesetiaan itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah oleh karena hidup kita tidak dikuasai oleh roh dan firman. Ya. Lalu yang ketiga, oleh karena apa? Keinginan daging. Ya, kita bisa baca itu dalam Galatia 5:19-21 yang merupakan lawan dari buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, karena kita, ya, berbeda jika hidup dipenuhi dengan roh Allah, sehingga hidup menurut roh itu kita bisa setia dan sekaligus berdiri melawan keinginan daging, ya. Jadi karena kita dipengaruhi oleh nilai yang dianut, hidup kita tidak dikuasai atau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada roh dan firman, maka kita juga apa? Dikuasai oleh keinginan daging. Dua kekuatan ini, keinginan roh dan keinginan daging itu bersifat kontradiktif, ya. Bertentangan, antagonistik, dan tidak sesuai satu dengan yang lain. Karena apa? Karena yang satu, keinginan roh itu berasal dari yang terang, sementara keinginan daging berasal dari gelap. Nah, ini juga yang sering kita alami, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dalam setiap manusia memiliki dua sisi yang berasal dari terang dan berasal dari gelap. Dan ini juga Allah memberikan suatu kuasa untuk ya, manusia diberikan kuasa, ya. Jadi ini adalah saudara-saudara merupakan tantangan bagaimana kita supaya tetap mempertahankan kesetiaan itu sendiri. Nah, karena kita merasa satu tantangan ya untuk bisa mempertahankan kesetiaan, makanya kenapa kita harus setia? Jawabannya adalah pertama, bahwa karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Dalam 2 Timotius 2:13 bagian A dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Artinya apa? Sebelum kita ada, Tuhan sudah lebih dulu setia kepada
kepada manusia. Lalu yang kedua adalah karena merupakan perintah Tuhan. Dalam Quran 23, di situ tertulis bahwa sebenarnya bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini bahwa Tuhan menginginkan agar kita hanya beribadah kepada Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sehingga Tuhan meminta agar kita tetap setia kepadanya dan tidak berpaling ke Allah yang lain. Nah, lalu apa akibatnya kalau kita tidak setia? Ya. Dalam Ulangan 32:20 mengatakan bahwa aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi, yang pertama, akibat bila mana kita tidak setia adalah Allah akan menyembunyikan wajahnya dari hadapan kita. Ya. Meskipun tadi dikatakan bahwa Allah tetap setia, tetapi Allah juga melihat bagaimana reaksi dari anak-anaknya. Allah sering mengingatkan pada kita, namun kita lupa dan berpaling padanya. Sehingga Allah juga bisa menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Lalu apa akibat tidak setia yang kedua? Akibatnya adalah oleh karena kita tidak setia, sehingga hukuman itu bisa datang kepada diri kita sendiri. Ya, semua barangkali kita sudah mengetahui bahwa ada istilahnya atau hukum sebab akibat, ya. Bila mana kita atau menabur dan menuai. Apabila kita menabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Apabila kita melakukan yang baik, kita juga akibatnya akan apa? Mendapatkan yang baik. Jadi, dalam 1 Tawarikh 10:13 juga dikatakan sama seperti Saul, ya. Yang mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi, bila mana kita tidak setia, bahwa akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu akan apa? Akan menghukum diri kita sendiri. Kemudian, ciri-ciri orang yang tidak setia. Ya. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana akibat kalau kita tidak setia. Tapi kita bisa juga belajar atau memperhatikan orang lain, apakah orang tersebut setia ataupun kita sudah setia. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang setia adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bisa kita sebut konsisten, ya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam Ulangan 5 ayat 32 dan 33 berbunyi, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu di jalan Tuhan, ya sekali lagi dikatakan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Lalu ciri-ciri orang yang setia yang kedua adalah bertahan sampai akhir. Kita sebut persisten. Ya. Tadi yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah persisten. Ya. Ini bisa kita dapat dari ayat Wahyu, di buku Wahyu ayat pasal 2 ayat yang 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa kesetiaan ini bersifat seumur hidup, ya, sepanjang hayat dalam kita masih dapat bernapas, kita tetap dituntut, diminta untuk setia. Dalam perjanji pernikahan kita, ya, kita berjanji kepada pasangan kita untuk setia sampai mati. Ya. Kalau kita lihat tadi yang ciri-ciri orang setia yang pertama konsistensi, ya, itu berbicara mengenai arah. Ya, karena tadi disebutkan konsistensi tidak menyimpang kanan ataupun ke kiri. Ya. Sedangkan persistensi itu bicara mengenai kegigihan sampai akhir. Ya, persisten. Namun, jika kita sudah konsisten dan persisten, perlu ditambahkan inisiatif dan proaktif untuk melengkapi kedua ciri tadi. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Karena bila mana dalam hidup ini kita menghadapi masalah, ya, ketika kita tetap mempertahankan kesetiaan, namun masalah itu timbul, ya, kita perlu disupport dengan inisiatif dan proaktif untuk mengembalikan
keadaan yang lebih hidup lagi, lebih harmonis lagi. Contohnya misalnya ketika suami istri meskipun menjaga kesetiaan itu, namun oleh karena ada masalah sehingga mungkin barangkali suami istri itu sehingga tidak memiliki komunikasi yang baik, maka dibutuhkanlah inisiatif dan proaktif. Mungkin dari salah satu boleh melakukannya. Supaya apa? Supaya mengembalikan hubungan harmonisasi itu lebih baik lagi. Ya. Jadi ciri-ciri tadi itu yang konsisten dan persisten perlu didukung dengan apa? Ditambahkan inisiatif dan proaktif. Oke, lalu kita bisa melihat nasihat firman Tuhan ya dalam kesetiaan. Ada 7 nasihat firman Tuhan. Yang pertama, perlu kita ketahui. Jangan marah dan berteriak dalam waktu yang bersamaan, kecuali rumah kebakaran. Artinya, kita harus bisa menjadi seorang atau pribadi yang lemah lembut dalam berkata-kata. Ya. Dalam bertindak dalam rumah tangga. Ya, ini bisa kita lihat dalam Matius 5:5. Kemudian yang kedua, kalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Ya, kalau dilihat katanya ini mengalah untuk menang. Sebenarnya mengalah untuk kebaikan ya. Mengalah untuk kebaikan. Kalau memang kita melihat kebaikan ada di belakang itu, meskipun kita bertengkar, kita coba bisa untuk apa? Mengalah demi kebaikan. Supaya apa? Supaya masalah yang timbul tidak menjadi lebih besar. Ya, tertulis dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Kemudian yang ketiga, kalaupun pasangan Anda ada yang kurang sesuai dengan kehendak Tuhan, bolehlah kita menegur pasangan kita, namun dengan penuh kasih. Memang saudara-saudara, pemahaman atau definisi menegur pasangan dengan kasih ini perlu lebih didalami lagi ya. Kita boleh meminta melalui doa kepada Roh Tuhan untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa apa? Menyampaikan itu dengan kasih. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kemudian kita lupakan kesalahan masa lalu ya. Dalam Yesaya ayat 1:18 dan Amsal 16 ayat 16. Namun saudara-saudara, kita bisa lupakan semua kesalahan masa lalu. Ya. Namun jangan lupakan satu ini. Ya. Boleh lupakan yang lain, tapi jangan lupakan pasangan Anda. Ya. Karena kalau kita lupakan pasangan kita pasti bagaimana? Ya, ini akan tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, tertulis dalam Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 2. Kemudian selanjutnya, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Ini sudah kita tahu, kita pun dikatakan demikian ya, bahwa kita pun ketika mengampuni atau meminta maaf, jangan sampai apa? Melewati matahari terbenam. Lalu kemudian nasihat yang terakhir, seringlah memberi pujian kepada pasangan Anda. Ya, saudara-saudara, saya sendiri mungkin mengaku bahwa saya juga sedikit atau agak sulit mungkin memberikan pujian kepada istri saya. Ya, tapi ini nasihat bagi kita supaya bagaimana? Supaya kita tetap bisa bahagia dalam kesetiaan dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita. Jadi di sini dinasihatin supaya seringlah memberi pujian kepada pasangan Anda. Nah, selain daripada nasihat firman Tuhan, Tuhan juga berjanji kepada kita apabila kita tetap bertahan, tetap setia, baik dengan pasangan kita, baik dengan keluarga, anak-anak, orang tua, terlebih dengan Tuhan. Di dalam Ulangan 24 ayat 1 dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu yang kedua, dalam Ulangan 28 ayat 13-14 dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu dan yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan Allah lain dan beribadah kepadanya. Dikatakan tegas ya, bahwa kesetiaan itu kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dan kita mengikuti perintah siapa? Perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka janji Tuhan
bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara-saudara, sebenarnya pada hari ini kami berencana untuk menyampaikan pelajaran ini saya dengan istri. Karena ini adalah memang merupakan pekan doa rumah tangga. Saya senang sebenarnya tadi, dan memang sudah rencana kami. Namun, oleh karena satu dua hal, hari ini di mana anak kami Blessing disunat, jadi secara kondisi fisik juga sedikit terganggu. Akhirnya istri saya, dia bilang mungkin barangkali dia nggak bisa konsentrasi kalau memang, dan harus menemani Blessing anak kami yang dalam kurang sehat. Namun saat ini kami ingin menyampaikan suatu firman Tuhan melalui sebuah lagu yang menunjukkan bahwa bagaimana kita harus tetap setia, ya, untuk supaya kita dapat menjadi berkat, dan juga untuk supaya Tuhan tetap tinggal dalam rumah tangga kita. Kami di sini ingin menyampaikan sebuah lagu keluarga kami, dan mohon izin saya untuk meninggalkan studio ini. Kami akan bernyanyi di studio yang berbeda. Jadi mohon izin saya akan meninggalkan tempat ini dan kami akan bernyanyi bersama dengan keluarga. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
setia sampai akhir hidupku. Bahwa sebuah janji Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita, bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan rumah tangga, keluarga, persahabatan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, kesetiaan sangatlah diperlukan. Karena kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh yang kita pelajari dalam minggu ini. Kesetiaan hanyalah kesetiaan jika kita terus bertumbuh dalam perjalanan kita sehari-hari bersama Yesus dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya. Ini hanya akan dicapai jika kita dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi, pilihlah buah kesetiaan itu sekarang. Tidak hanya dalam hal-hal yang mudah dalam hubungan keluarga Anda, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih sulit, yang menantang, yang menunjukkan bahwa Anda telah memilih untuk berjalan bersama Yesus. Dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk lebih setia kepada pasangan, kepada keluarga, anak, orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, memberkati keluarga kita, dan juga memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas renungan dan lagu pujian yang telah dibawakan. Biarlah dengan ini kita semakin setia kepada Tuhan sampai Dia datang yang kedua kalinya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi lagu tutup yang akan dipimpin oleh Saudari Hilda dan disambung dengan doa tutup oleh Ibu Jessi Hotang. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang mulia-Mu, tinggal dalam-Mu, percaya teguh. Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu hingga memandang mulia-Mu, setia dan tekun dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Untuk Ibu Joyce Hotang dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama menunduk kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak semua kebaikan Bapak semacam ibadah kami malam hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga setiap kami Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak keluarga, Bapak sisi Pasar Ibu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk istri dan anak-anak Tuhan, beri kesehatan juga berkat daripada Bapak, berkati juga Bapak setiap kami Tuhan, berkati Tuhan untuk Pak Pendeta, untuk penatua gereja, untuk berkati Tuhan, kami hatinya setia Tuhan, ya Bapak, mohon ampun kami agar menerima berkat
berkat-Mu layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima doa kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Untuk pengumuman, saya serahkan kepada Ketua Rumah Tangga, Ketua Jemaat, atau Pak Pendeta. Sebelum ke Pak Pendeta atau Ketua Jemaat, izinkan saya menyampaikan pengumuman untuk pembawa acara besok yang menjadi ambil bagian. Protokol, Saudari Joen Silaban, lagu buka, lagu tutup, Saudari Jessica Suprasta, dua buka Friendly Sitepu, pembicara kesehatan kita dari Dr. Herlina Limbong. Demikian pengumuman dari rumah tangga, mungkin disambung sama pendeta. Oke, selamat malam kita semua. Jadi puji Tuhan, acara minggu sembahyang rumah tangga kita berjalan baik. Terima kasih yang berbagian, Celin Tauruk, dan juga Atanal Tauruk, Ibu Cihotang, dan juga Dr. Tupal dari Uku tadi sudah keluar ya, dan juga khususnya Bapak Sosi di Pasar Ibu. Terima kasih Pak Sosi ya. Mudah-mudahan kita menerapkan kesetiaan kita dan rumah tangga kita, dan khususnya setia kepada Tuhan sampai Yesus datang kedua kali, supaya kita masuk surga semua. Kalau sudah setia pasti masuk surga. Kalau tidak setia berarti tidak masuk surga. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu kita besok malam. Dan juga ada tadi tamu-tamu, ada tadi dari Ibu Sirait ya, ada Ibu Sirait Nyoman Ulang ya. Dari Soreang, ada juga dari Ibu Sihombing. Ya, jadi memang ini link ini saya kirim juga di grup Manulang ke Bandung, jadi mungkin ada bergabung, dan juga grup yang lain. Ya. Bisa mungkin juga di-share juga mungkin ke grup yang lain supaya ikut bergabung, supaya mereka mendengarkan sumber kesehatan. Terima kasih dari kita juga saling mendoakan khususnya untuk warga Bapak Osinaga. Mudah-mudahan hasil PCR mereka negatif, karena tadi baru hasil PCR. Kalau sudah negatif nanti mereka akan beli tiket berangkat Bapak Osinaga bersama Ibu ke Sumatera Utara. Kita doakan supaya mereka sehat-sehat dan selamat. Ya. Demikianlah acara kita pada malam ini. Selamat malam, salam sehat, semua berkati kita semuanya. Silakan saling menyapa atau mungkin masih foto kita? Foto lagi, Pak Pen. Foto lagi, oke. Oke.